Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Kali ini saya masih berkolaborasi dengan nenek saya. Wah, kita masih berkolaborasi dan akan membuat salah satu apa yang menjadi kebiasaan nenek saya, yaitu menyirih atau istilahnya dalam suku kami, suku Jawa itu istilahnya itu nginang. Nah, nginang itu yang diperlukan bahan-bahannya apa aja, Mbak? Yang pertama, Mbak? Iki jenengannya apa, Mbak? Suruh. Nah, jadi ini adalah godong suruhnya. Jadi kalau kita masyarakat Jawa, wanita Jawa pada umumnya itu kalau menginang itu menggunakan daun suruhnya, daun sirihnya. Kalau di Papua atau di Flores itu biasanya menggunakan buahnya, ya. Angger nang Jawa nganggo godongnya ya, Mbah ya. Ya kayak gue. Nah, jadi kata saya tanya ke Mbah saya, kalau di Jawa pakai daunnya ya. Mbah saya bilang ya seperti itu gitu. Nah, jadi pakai daunnya. Terus yang bahan-bahan yang diperlukan itu apa aja, Mbak? Eneng apa bae? Gambir. Ini ada gambir ya. Gambir iki tekan apa, Mbah? Asale. Asalnya yang bungkanan itu ya. Tuku, mereka tuku ya? Iya nih tuku. Oh, Mbah saya beli. Jadi ini sejenis kapurnya, guys ya. Ini sejenis kapurnya, tapi kalau di Papua atau di Flores itu biasanya kapurnya itu berupa kapur bubuk. Tapi kalau kita di sini wanita Jawa itu menggunakan gambir. Dia padat seperti ini ya, kecil-kecil tuh. Nah, terus ada juga menggunakan jambenya. Jambe ini adalah pinangnya ya. Tuh, jadi inilah pinangnya. Jambe karinjet. Oke, nih ini pinangnya. Injet Terus ada enjetnya. Enjetnya ini asalnya mana, Mbak? Enjet iki ya? Tuh, iya. Oh, ini enjetnya. Oh, maaf guys, ternyata saya salah. Ini adalah kapurnya. Nah, jadi maaf, ini adalah kapur yang biasa kita gunakan di sini. Jadi yang gambir itu beda lagi, komponennya beda lagi. Tapi kalau yang ini nih kapurnya. Jadi kalau kapur di daerah timur atau di Papua, Mbak, anggar nang Papua penang Flores, Mbak, wong kanang nginange iku kambi kapur, kambi kaiki, kambi njet, tapi njete iku njete bubuk. Jadi kayak tepung, kayak pupur. Jadi saya menjelaskan ke Mbah saya kalau di daerah Papua atau di Flores itu kapurnya itu kalau kita di sini nyebutnya itu enjet ya. Enjet itu di sini kan dia bentuknya padat. Mana aja nawang ini? Pirang-pirang. Apa iya? Iya. Nah, Mbah saya tanya, di sana ada orang menginang? Ada banyak, pirang-pirang, ya. Kalau di sini langka betul. Kalau di sana, apalagi kalau di Papua itu udah paling rajanya pinang, baik laki-laki, perempuan, nona, gadis, bujang, semuanya itu pakai. Nah, jadi kalau di sana itu menggunakan kapur bubuk ya, seperti pupuk. Betul. Kalau yang ini kapur ini ya, itu biasanya itu bisa untuk ngecat ini, ngecat apa anyaman bambu gitu, untuk rumah bagian dapurnya, bagian belakangnya. Jadi enak banget kalau rumah-rumah yang pakai itu. Mbak saya tuh masih sukanya tradisional ya. Jadi memang dia pengennya tinggal di sini, nggak mau di rumah yang gedong-gedong gitu. Pengennya yang masih adem ya, Mbak. Nih, jadi ini kapurnya orang Jawa. Kalau menginang itu menggunakan enjet seperti ini, bentuknya padat ya. Jadi tuh nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Berarti ini untuk kapurnya ya, atau enjetnya istilahnya. Ini jambenya ataupun pinangnya. Jadi ukurannya segini-gini, kurang lebih sama lah ya. Tuh. Ini pinangnya tadi sebelum kita congkel seperti ini ya. Kalau orang Papua kan itu langsung segininya, langsung kita makan. Tapi kalau kita orang Jawa tidak, tapi hanya sedikit saja nih. Jadi hanya sedikit saja, bagian kecilnya aja segitu aja. Jadi ini bisa untuk berapa kali? Mbah, sedina iki sa nginang ping pira ya? Ya, kasih kan rong dina, telung dina. Oh, jadi satu pinang ini bisa kepakai 2-3 hari. Iya, Jadi tidak sekali habis ya. Satu pinang ini itu bisa 2-3 hari. Itu. Terus habis itu ini ada pinangnya, ini kapurnya. Nah, ini tadi yang disebut dengan gambirnya. Gambir ini rasanya apa ya, Mbak ya? Rasanya ya, bilang pahit. Jadi rasanya ini pahit. Iki apa katakan kina? Kina. Dari kina. Pohon kina. Untuk obat malaria ya? Ya orang ngertinya. Oh. Obat malaria. Jadi dia bentuknya ringan, ringan banget, enteng. Yang kanan bukan dua apa? Mbak saya juga nggak tahu dari apa ini bentuknya, ya. Ini seperti ini. Ini adalah gambirnya. Dia rasanya pahit. Ini rasanya pahit. Pakaiannya pahit. Jadi kalau pakai ini nggak perlu banyak-banyak. Inilah gambirnya ya guys. Nih.
Ini gambirnya kita masukkan lagi. Ini bahan-bahannya saya taruh di sini semuanya biar tahu. Biasanya mbah saya itu pakai ada wadah sendiri khusus gitu, tapi ini nggak tahu wadahnya kemana. Biasanya ada ya mbah ya. Nah, jadi ini gambirnya saya taruh di sini. Jadi ini otentik banget yang biasa mbah saya pakai. Iki apa mbah? Bako. Nah, ini adalah tembakau. Bako kok ngemut. Ya, ini bako untuk ngemut. Oh iya. Sisa-sisanya. Itu bako kesan. Ternyata bukan gambo. Ternyata apa? Kesan ya. Kesan itu bekas puntung rokok. Iya. Tapi mbak saya nggak ngerokok. Iya. Iya dong. Lah kuwi mbok makone. Iya sing dibundel. Iki bako ta? Dah. Itu. Apa? Keren. Ya kuwi nakon. Bongkar. Ini bongkar-bongkar tapi kayaknya nggak ada. Karena anak. Ini ya? Ini kita? Iya. Iya kuwi mbok. Kami dipecet kok ora ya. Aku ngerti guys kenalan Mas kok. Jadi biar ini diikat-ikat begini supaya tujuannya itu tembakonya itu lemes, jadi nggak kaku. Ini jadi untuk dimut-mut ya. Jadi setelah saya menginang, setelah saya makan sirip pinang, baru nanti pakai tembakau itu disusur, ya, nyusur. Makanya istilahnya itu ini adalah tembakau ini ya. Ini bukan untuk dirokok, beda. Itu enggak lah sih nggak ngerokok. Ya. Jadi nanti ambil beberapa gitu, misalkan segini. Misalkan seginilah. Setelah saya menginang baru nanti dibersihkan di giginya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk ini wong untuk nek sonana ya gusi. sekarang mbah saya giginya udah nggak ada, tinggal sedikit jadi pakai gusi. Nah, jadi ini adalah beberapa perkakas untuk nginang ya. Kalau orang Jawa ya. Ini guys. Nah, kebetulan mbah saya itu udah nggak ada giginya, ya. Giginya tinggal sedikit. Jadi mbah saya itu ini bahan-bahannya tadi, ya. Yang pertama itu ada pinangnya, terus habis itu ada gambirnya ini yang kecil-kecil, terus ada enjetnya atau kapurnya padat, terus habis itu pinang itu sendiri sama daun sirih, ya, ataupun daun suruh kalau orang di sini nyebutnya. Nah, setelah itu nanti dilipat-lipat begini ya, mbak ya. Iya. Ya, kayak gitu. Nah, dilipat-lipat seperti ini. Kono ditutup. Terus habis itu taruh di sini. Baru nanti ditutup. Iya, yeah, Nah, tutupnya begini ya. Iya. Oh. Jadi dipakai sendok kebalik itu, Ya, terus sendok. gini. Karane. Tapi kalau mbah saya dulu waktu masih punya gigi, mbah saya tuh langsung. Ya kayak gue. Nggak ditutup begini, jadi langsung dikunyah. Langsung dimamah. Iya, dia nontonnya. Anak aja loro ya salah kena. Iya. Ke mama ya kayak gue. Ini. Nanti lembut apa, Mbah? Iya, lembut ya. Jete gambire lah kalau lain ora lembut. Ketinanan jete na gambire na jambene. Jadi itu benar-benar harus lembut banget karena ini ada bumbu-bumbu yang lain ya. Maksudnya ada ramuan-ramuan kayak enjetnya, ada gambirnya, jambe. Jadi itu benar-benar harus lembut. Jadi kalau udah lembut baru nanti dikunyah. Dikinang istilahnya, nginang. Nah, jadi memang agak lama prosesnya ya, guys ya. Maut-maut. Ember itu sih. Mbak saya mau ambil ember untuk ludahnya meludah. Jadi meludahnya itu kalau mbak saya itu atau tradisi wanita Jawa pada umumnya itu kalau nginang biasanya sambil duduk sampai dia habis gitu, nggak sambil jalan-jalan. Jadi nanti kalau udah selesai ya kinangnya khusus. Nih, ini belum lembut tapi ya guys. Nah, ini mah tradisi menginang bagi wanita Jawa ya. Iya. Nah, kalau istilahnya itu istilahnya kalau kita orang Jawa itu adalah tubang. Tubang itu adalah untuk hasil dari proses kunyahan itu namanya tubang. Itu ludah. Bukan. Apa sih air ininya, air bekas kunyahan. Kadang ngerti ora sih, kadang ada nang jodoh barang. Oh,
Kan pembobo. Kalau nggak ditadahin seperti ini, nanti bisa nempel-nempel di Caranya dewan inang aja pakainya harus Iya. dikonak ini. Abang. ya. Jadi walaupun nenek saya suka menginang, Iya. tapi bersih. Di sini nggak ada ludah sembarangan, nggak ada ininya. Biar perlu kok, perlu wong liyane ya lah. Betul. Bakal Dan- susu ya wis. Lama-lama diguang sama aja. Betul. Dan di tempat mbah saya itu lantainya itu masih tanah, guys. Jadi ini masih alami banget suasana pedesaan yang luar biasa pokoknya. Tuh. Orang nenek sing abang, manjat bang. Nah, orang nenek. Jadi ini bagian dapurnya, guys. Heeh. Ini bagian dapurnya mbah saya. Ya iya. Mbah saya biasanya suka aktivitas di sini karena di sini lebih dingin, lebih enak, Ya dan lembut tuh wis. banyak nostalgia. Kata mbak saya udah lembut, jadi kita lihat. Jadi langsung pakai sendoknya begini. Terus lembut turun baik mbak. Oh, Oh ya? Ini guys lembut. oh. Wow. Eh, Dah. Nih guys. Nah itu mbah saya masih dalam proses menginang, mengunyah tadi tumbukan sirih pinangnya. mbak kona kongmut. Nih. Nah setelah itu, Iya, Mbak. ya, Iya. ya setelah itu mbak saya siap-siap pegang tembakau. Ini adalah tembakau yang sudah dicincang halus, ya. Ini tembakonya, nih. Jadi mbak saya akan kayak dipilih-pilih. Nah ini tandanya saya merah nih, merah banget. Ya bang, yang kalau itu. Nanti cuci tangan kata mbak saya. Wisuh itu cuci tangan. Kalau wisuhnya orang Ende itu pojokan, pojok-pojok, sudut-sudut itu namanya wisuh. Tapi kalau di sini wisuh itu Ya, cuci tangan. Tuh, setelah itu baru di. Nah, jadi untuk bersihinnya supaya bibirnya itu nggak ini, jadi pakai ini tembakau, bersihin. Tuh. Tuh. Jadi tembakaunya bisa langsung dimut juga. Udah untuk bersihin, Dimut sih. langsung untuk ditaruh di bagian pinggirnya. Jadi itu perbedaan ya antara menginang ataupun tradisi makan sirih pinang antara yang di Jawa, di Flores dengan di Papua. Ya, kalau di Papua aku lihat anak muridku itu kadang-kadang cuma makan batang pinang lagi, makan buah pinangnya aja, pinang muda, colo-colo dengan kapur, baru isi dengan sirih, itu udah langsung makan begitu aja dan bebas every time, every day, everywhere, dimanapun, kapanpun bebas. Terus kalau di Flores juga aku lihat banyak perempuan-perempuan Flores itu makan sirih pinang, itu hampir sama 11-12 dengan di Papua, pakai sirihnya, buah sirihnya bukan daunnya, hanya sebagian kecil aja yang pakai, tapi mayoritas yang kulihat pakai buah pinangnya, buah sirihnya maksudnya, terus sama pakai kapur juga. Nah tapi kalau di Jawa kita nggak ada buah pinang, buah pinangnya ada, maksud saya yang nggak ada itu adalah buah sirihnya. Jadi nggak ada buah sirih yang ukurannya kadang-kadang bisa segini atau setengah dari jeriji ataupun ibu apa sih namanya kelingking saya ya, itu kadang setengahnya ukurannya ya. Kalau kita di Jawa itu nggak ada buah sirih, makanya yang kita makan adalah daunnya tuh, daun sirihnya yang berbentuknya seperti ini. Nih, ini yang kita makan di sini. Nih, ini dimakan, dikunyah-kunyah. Karena buahnya itu di sini tuh kecil-kecil banget, jadi kalau dikumpulin nggak kerasa. Karena saya tahu dulu nenek saya itu nanam sirih gitu, nanam sirih di pinggir-pinggir rumah gitu, jadi banyak gitu. Ya kan Bang, Benrika nandur sirih kan ya? Iya, nak ono jadi. Oh, tapi sirih mati KB ya? Iya. Oh. Tapi nanti Iya, kepriwe. iya, motornya kepanasan. Iya kepanasan. Iya. Nah, jadi kalau zaman dulu mbah saya itu masih nanam sendiri. nandur jadi pantos nandur. Tapi kalau sekarang udah nggak ada lagi, wis mati KB ya mbah. Iya wis. Sekarang udah mati semua, jadi nggak ada. Jadi anggar nginang ya tuku. Betul. Rika nginang umur pirang tahun? Kicilik. Ya kecilik. Wong biyung putih nginang yang melu bae nginang. Oh, kicilik nganti sikir atau pre?
Jadi nenek saya, mbah saya itu mulai menginang itu sejak kecil, usianya nggak tahu berapa, tapi yang jelas sebelum sekolah ya. Sebelum sekolah dia, sebelum sekolah dia sudah makan sirih pinang karena ibu dia makan sirih pinang. Tapi yang gerong zaman kemudian rata-rata nginang KB ya. Zaman dulu wanita. Tapi kan persasatnya harus nginang KB. Nah, jadi hampir kalau zaman dulu hampir semua wanita itu makan sirih dan pinang. Ya, itu udah kayak jadi tradisi. Baik anak cacilik, cah gede, kabeh zaman biyen pada nginang. Iya. Mau anak kecil, mau nona-nona, gadis ataupun mama atau nenek-nenek itu semuanya makan sirih pinang. Tapi yang wong lanang reneng ya. Wong lanang ora pada nginang kan? Tapi kalau laki-laki Jawa itu nggak ada yang makan sirih pinang. Itu nggak ada. Nggak ada makan sirih pinang, nggak, istilahnya kita nggak mengenal tradisi itu. Tapi kalau misalkan kayak saya mau coba itu udah dulu udah pernah, waktu saya kecil juga dulu saya udah pernah gitu kan ya prosesnya sama aja sih kalau misalkan kita mau makan sirih pinang nih guys. Ini pakai daunnya ya, nih ininya jatuh guys, jadi ininya kita sedikit aja, ininya tumpah semuanya. Gambir Ini teh plastik, ini disuntak nangkok. Ini guys, kita taruh di sini dulu. Jadi ininya paling berapa siung gitu. Jambe. Ini jambenya. Iya. Tuh. Nangkane langkane nang Jawa ya, wong pacanginan. Yes. Paling 2 irisan gini aja. Ini guys. 2 irisan begini, terus habis itu kita cari ininya sedikit aja. Ini kalau banyakan panas. Kakek ya. Makanya nggak usah banyak-banyak. Terus habis itu ininya satu gini aja. Gambir. Oke, ini pahit soalnya. Pahit kakek. Ini aku cungkil lagi. Di sana jambe. Oke, sip. Nah, guys. Oke. Ini udah jadi sirih pinangnya. Dulu aku udah pernah coba, bahkan di Papua aku everyday, hampir setiap hari itu makan sirih pinang. Sekarang saya mau kasih tantangan untuk kameramen saya. Saya mau kasih untuk Edo. Edo, kamu harus mencoba ini. Ini adalah sirih pinangnya. Selamat mencoba. Oke. Silakan, Dok. Kamu mau mencoba sirih pinang orang Jawa. Kalau di Flores dulu kamu pernah mencoba kan ya? Pernah, pakai buahnya. Oke. Buah sirih. Ini pakai daun. Jadi Oke. agak beda. Penasaran saya. Oke. Gimana rasanya? Coba. Mama wong ana untune. Dimamah karena ada giginya. Jadi dikunyah karena ada giginya, guys. Kalau nggak ada, pakai tembung. Ya. Mau mama lembut nang tangkem. Ijo. Jangan ditelan. Kalau udah dimamah lembut baru nanti langsung meludah. Itu meludah. Kalau mau makan harus kumur-kumur. Pinang enggak mah. Oh, sama aja. Yes. Sama aja dengan Flores. Ya bangkong lembut. Jos. Mantap. Gimana rasanya? Enak. Enak. Ya dilegai. 11-12 lah sama di ini. Ya dilegai gini ya kena. Oh ya? Ya iya kena gobak. Oh. Oh ya, ludahnya bisa dimakan. Kamu ludahnya ditelan nggak, Dok? Ya. Ludahnya kamu telan? Sebagian telan, sebagian bu. Oh, nah kalau di Papua itu nggak boleh ditelan, tapi kalau di sini harus ditelan boleh, kata nenek saya. Saya juga baru tahu nih kalau ludahnya ditelan. Boleh. Sebagian tapi ya nggak semuanya. Kamu tak bakone. Telan loh. Hah? Telan saya. Ditelan. Tapi enak. Oke. Gimana? Lebih pahitan yang di Flores. Lebih pahit di Flores. Kurang pahit ini. Pahitan di Flores. Oh ya? Kurang pahit ini. Mungkin saya bisa telan kan? Yes. Kalau di sana telan pahit, makanya ludahnya banyak yang dibuang. Bisa telan kan? Biasa aja. Ditelan nggak pahit? Nggak pahit. Ludahnya kamu telan nggak pahit?
Oh. Bisa aja. Oh. Tyson sana lah. Iya Mungkin ya. pakai buahnya itu. Betul, itu sih buahnya yang bikin pahit Ya, kali ya. buahnya yang bikin pahit. Betul. Mbah iku idune narika dilek, Yo ora ya di ijo kena. tapi nek sing dilek, Ya sing dilek ya kena doyan. dilek ora apa-apa kan ra pahit. Ora. Tapi Rika ngelek barang. Ya dong-dong ya ngelek. Oh. Jadi saya tanya sama Mbak, tadi hasil kunyahnya itu apakah ditelan atau dibuang? Kata Mbak saya, ya kadang-kadang saya telan, kadang-kadang saya buang gitu. Jadi suka-suka karena itu nggak terlalu pahit gitu. Di tenggorokan gimana rasanya pada saat kamu menelan air kunyahan Biasa ludah? aja. Oh ya? Kalau yang di Flores, di telan airnya itu panas. Oh Panas, gitu. pahit. Kalau sini biasa ya telan. Oh. Nah, kalian semua aja bisa saya ini. Oh gitu. Kalau telan semua bisa ini. Oh. Berarti lebih kerasan punya Flores. Iya ya. Sirinya Flores. Karena mungkin pakai buahnya. Takarannya juga banyak paling. Kamu ngerasa pusing nggak? Ini kan kamu percobaan pertama di sini nih makan sirip pinang di sini. Ngerasa kayak pusing nggak sih pada saat sekarang ini? Biasa aja. Biasa aja. Lembut nang pakem. Ya di banget tidak kena. Oh iya iya. Kata Mbak saya kalau udah lembut di mulut itu nanti ludahnya dibuang di tempat ini nih. Udahnya. Nih. Tuh. Habis satu telan langsung ya. Oke. Telan sebagian saya telan. Oh sebagian kurang kamu pahit. telan. Oh kurang pahit. Saya makan kan. Oh iya iya, iya. Masuk. Lidahnya jadi merah nggak coba? Merah lah. Hah? Coba lihat Iya. lidah. Oh merah banget jadinya ya. Ya iya di banget. Oh ngedarikan barang ya Mbak. Oh. Kadang bet kerok. Oh. Jabang. Iya. Kadang sama nenek saya itu dikeruk gitu. Iya. Oke. Jadi ini ngerasa kamu nggak pusing, ngerasanya enjoy, enak. Enak kan punya sini lah. Oh, Ya. lebih enakan. Kurang keras gitu. Kalau di sana keras. Jadi mungkin terlalu ini ya, kalau buat pemula kurang ini ya, Iya, cocok ya. Kalau Oh, di sana dikit aja ada muka-muka gimana? iya. Ini kalau kamu nggak ngerasa terlalu ini, Masih biasa aja. Oke. Oke. Rasa membuat nama luar biasa. Iya. Terus Mbak Bian pas Rika cilik, Rika mangan sirip pinangnya ngerasa kayak mumet ra sih? Ya ora. Biasa baik. Ya biasa. Oh, enak. Yung puto yan. Ini ang dating yung may gisa. Oh, gitu. Titilik. Iya, jadi saya tanya sama nenek saya, apakah waktu dulu dia pertama kali coba ada rasa-rasa pusing gitu? Kata nenek saya nggak ada, dia coba karena ibunya nenek saya itu juga sudah makan sirih pinang setiap harinya. Jadi secara otomatis itu kayak jadi sebuah tradisi dan kebiasaan di keluarga nenek saya. Oke, tuh. Ngeliatnya apa, Mbak? Ya iya lagi mbak. Nih, sekarang sari tembakau. Tembakau. Ya. Saya ingat ini. Kata nenek saya saimet itu sedikit ya, setitik. Oke, proses selanjutnya adalah nyusur ya Mbah ya. Nyusur itu setelah proses makan sirip pinangnya, terus habis itu dilap-lap di bagian mulutnya, pinggirnya dibersihin. Susur. Oh, ini istilahnya apa ya? Kayak Iya, tisu kan. iya. Di sini semacam Iya, tisu gitu. tapi kamu jangan emut karena bersih aja, karena kamu kan nggak merokok tuh. Itu kan untuk bahan rokok sebenarnya. Kayak untuk membersihkan, Seperti tisu lah. iya, Manung tuna jabang. Tisu alami berarti. yes. Anang tuna ya mesti abang nginang. Nunggu nasi nginang bae ya nginang. Ireng. Oh, jadi waktu nenek saya nginang ini giginya itu sampai hitam ya? Ya iya. Untungnya katakan ireng. Nanung nginang bae sih. Iya betul. Jadi setiap hari nginang, jadi ya akhirnya hitam ya. Ya. Oke deh guys, itu tadi video orang Flores mencoba sirip pinangnya orang Lampung. Jadi orang Flores itu saya sendiri udah ngerasain gimana rasanya di sini. Beda banget di sini. Beda. Jadi
kita tutup videonya. Nantikan video-video menarik selanjutnya di kesempatan yang lain. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel apa namanya? Jarwo. Apa ya? Jarwo. Channel Jarwo Songa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.